Ojo Persib eleh. Babak 769, Pedang Tao, membunuh tanpa pandang bulu. Setelah mendengar perkataan Dao Gushu, Senki terlihat rumit. Dia tahu bahwa orang-orang di belakang Ye Guan pasti luar biasa, tapi dia tidak menyangka kedua orang itu begitu kuat. Bekerja sendiri itu seperti semut, itu benar-benar di luar pengetahuannya. Terutama ketika dia melihat wanita dengan rok polos membunuh klan Yuegu dengan satu pedang. Momen itu secara langsung menyegarkan pemahamannya tentang yang kuat. Pada saat itulah dia merasa seperti seekor semut. Pada saat ini, Dao Gushu di samping tiba-tiba berbisik, peradaban yang telah berkembang selama ratusan juta tahun telah hilang begitu saja. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, dengan sedikit kerumitan terlihat di matanya. Tuhan berdoa dalam hati, memang benar peradaban hutan ini telah berkembang setidaknya selama ratusan juta tahun, namun hancur dalam sekejap hanya karena memprovokasi makhluk yang seharusnya tidak diprovokasi. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di alam semesta yang luas ini. Dan Anda tidak pernah tahu mana yang akan terjadi lebih dulu, kecelakaan atau hari esok. Seolah memikirkan sesuatu, Senki menoleh untuk melihat Daogusu di sampingnya. Nona Daogu, menurut Anda siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua atau peradaban Tianxing yang legendaris? Daogusu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Bagaimanapun, kekuatan mereka di luar pengetahuan saya. Senki mengangguk sedikit. Wanita dengan rok polos dan pria berkemeja biru tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Tetapi kekuatan peradaban alam semesta Tianxing juga di luar pengetahuannya. Namun intuisinya mengatakan kepadanya bahwa wanita dengan rok polos dan pria berkemeja biru harusnya sebaik peradaban Tianxing. Senki menggelengkan kepalanya sedikit dan menarik kembali pikirannya. Dia menoleh untuk melihat pohon Daogu di sampingnya, dan kemudian berkata, Nona Daogu, apa rencanamu selanjutnya? Daogushu tersenyum dan berkata, tentu saja saya tinggal di Guangxuan Universe. Bagaimana saya bisa merindukan paha setebal itu? Kedua wanita itu saling memandang dan tersenyum. Bidang bintang yang tidak diketahui. Di langit berbintang yang luas, mercusuar setinggi 1 juta kaki berdiri dengan tenang. Di puncak mercusuar terdapat aula berwarna hitam. Di aula, seorang wanita duduk di tengah, dengan rok merah tergantung di atasnya tanah dan wajah cantiknya setengah terbuka. Di sekelilingnya, di dinding, ada tirai cahaya khusus yang tak terhitung jumlahnya yang seperti cermin. Di dalam tirai cahaya itu terdapat potongan-potongan alam semesta bintang yang tidak diketahui. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba melihat ke kanan, dan di dalam tirai tipis di sebelah kanan, dia menemukan alam semesta beradab yang tidak diketahui. Ketika dia melihat alam semesta yang beradab ini, wanita itu dengan cepat mulai mengoperasikan konsol di depannya. Segera, koordinat alam semesta muncul di layar cahaya, dan kemudian dia menekan tombol merah di depannya. Ledakan, di atas mercusuar, nyala api tiba-tiba membubung ke langit dan menembus jauh ke langit berbintang. Di aula, alam semesta di dalam tirai cahaya tiba-tiba terbakar. Peradaban baru telah musnah, dan segera, nyala api muncul di aula, dan wanita itu mengeluarkan kubus Rubik yang misterius. Nyala api itu sedikit bergetar, dan ratusan juta cincin keluar dari api dan dituangkan ke dalam kubus Rubik yang misterius. Ketika semua cincin telah dimasukkan ke dalam kubus Rubik, wanita tersebut menyimpan kubus Rubik tersebut dan melanjutkan pekerjaannya. Setelah sibuk beberapa saat, wanita itu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke layar cahaya di sebelah kanan,
dia mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa dia telah kehilangan kontak dengan api yang bergerak di langit. Wanita itu mencoba menghubungi Skyfire, tetapi tidak ada jawaban. Ada keraguan di mata wanita itu, karena hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Wanita itu memanipulasi konsol, dan alam semesta di dalam tirai cahaya mulai berubah. Setelah beberapa saat, peradaban kosmik muncul di dalam tirai cahaya. Peradaban Guangxuan, wanita itu menatap layar cahaya itu dengan cermat, matanya menjadi semakin bingung. Karena ini adalah peradaban tingkat rendah, bagaimana api surgawi bisa hilang tanpa alasan? Setelah wanita itu mengerutkan kening dan berpikir lama, dia melihat tombol merah di depannya dan hendak menekannya lagi untuk mengirimkan api langit lagi. Tetapi dia melepaskan gagasan itu dalam sekejap. Dia berjalan ke platform batu di samping. Di platform batu ada beberapa simbol khusus. Dia memanipulasinya, dan segera, riak seperti riak air tiba-tiba muncul di ruang dan waktu di depannya. Setelah nada sibuk, dan tidak ada tanggapan, wanita itu mengerutkan kening lagi, dan dia mencoba lagi, tetapi tetap tidak ada jawaban. Tidak ada jalan lain, wanita itu hanya bisa menyerah. Wanita itu kembali ke konsol, melihat ke tirai tipis lagi, dan meletakkan tangannya di tombol merah lagi. Namun setelah berpikir lama, akhirnya ia memilih untuk tidak menekan tombol merah, melainkan memilih untuk mengamati sementara peradaban kosmik misterius tersebut. Akhirnya, di bawah kendalinya, seorang pria berpakaian misterius muncul di dalam tirai tipis. Pada saat ini, pria berpakaian misterius sedang melihat api Tianxing di tangannya. Ketika wanita itu melihat api yang bergerak di langit tergantung dengan damai di tangan pria berpakaian hitam, tiba-tiba mata wanita itu terbuka lebar, matanya penuh keraguan dan rasa ingin tahu. Dia berdiri dan mendekati layar cahaya, lalu mengulurkan dua jari dan menyelipkannya dengan lembut ke layar cahaya. Di dalam tirai cahaya, pria itu tiba-tiba menggigit jarinya, lalu menaruh setetes esensi darah ke dalam api langit, dan kemudian dia menatap api langit dari dekat. Melihat pemandangan ini, mata wanita itu menjadi semakin bingung. Apa yang sedang dilakukan makhluk ini di dalam tirai tipis? Ketika pria itu melihat api yang bergerak di langit tidak bereaksi, dia segera mengerutkan kening. Dia berjalan bola-balik beberapa langkah, lalu berkata, "Tuan Ta, mengapa api ini tidak merespons?" Ketika dia mendengar perkataan pria itu, wanita itu berkedip karena dia tidak mengerti. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke layar cahaya. Di dalam tirai tipis, pria berpakaian hitam tiba-tiba mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, wajahnya penuh keraguan. Karena pada saat itu, dia merasa seolah-olah ada yang menepuk keningnya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ta, apakah Anda memperhatikan sesuatu yang aneh?" Setelah hening beberapa saat, Xiao Ta berkata, "Aku hanyalah sebuah menara." "Kamu Guan?" Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Apakah kamu ingin menaklukkan api langit ini?" Ye Guan mengangguk, "Ya, menaklukkan." Di aula utama, wanita berbaju merah terkejut saat mendengar percakapan keduanya. Di dalam tirai tipis, pria berpakaian hitam memandangi api langit di tangannya, dan kemudian berkata, "Tuan Ta, api ini mengandung energi yang sangat menakutkan, jika dapat digunakan oleh saya." Xiao Ta berkata, "Bisakah kamu mencoba berkomunikasi dengan nyala api ini?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku sudah mencobanya, tapi tidak ada jawaban." Xiao Ta berkata, "Kalau begitu tidak ada jalan lain." Ye Guan juga sedikit tidak berdaya. Dia telah mencoba banyak metode, tetapi tidak ada yang terjadi pada Skyfire.
Ye Guan sedikit putus asa. Namun segera, dia mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Ta, sepertinya saya salah." Xiao Ta berkata, "Bagaimana kamu mengatakan itu?" Kamu melihat bola api surgawi di tangannya dan berkata dengan lembut, "Bibiku memberiku nyala api ini. Tujuannya bukan untuk membiarkanku menaklukkannya, tetapi untuk membuatku tetap terjaga dan merasa kagum." Xiao Ta terdiam. Ye Guan melanjutkan, "Selama saya melihat bola api langit ini, saya akan memikirkan peradaban kosmik yang sangat kuat di alam semesta jauh yang tidak diketahui. Peradaban kosmik itu dapat dengan mudah menghancurkan saya dan peradaban kosmik Guangxuan saya. Saya tidak akan pernah punya modal untuk berbangga atau berpuas diri. Saya hanyalah setitik debu di alam semesta yang luas ini. Yang perlu saya lakukan adalah terus bekerja keras dan membuat kemajuan." Setelah mengatakan ini, matanya perlahan tertutup. Saat ini, dia benar-benar memahami maksud Bibi Sukun. Latihan spiritual tidak ada habisnya. Alam semesta ini sangat besar, tetapi Anda sangat kecil. Anda harus kagum pada alam semesta ini. Saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berbisik, "Saya cukup terkejut Anda dapat memikirkan level ini begitu cepat." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tuan Ta, Anda sudah mengetahuinya sejak lama, mengapa Anda tidak menyebut saya?" Xiao Ta berkata, "Beberapa hal hanya menjadi milikmu jika kamu memahaminya. Tidak peduli seberapa bagus kebenarannya, kamu mungkin tidak dapat memahami apa yang orang lain katakan." Ye Guan mengangguk sedikit, "Saya mengerti." Xiao Ta bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Sekarang koordinat alam semesta Guangxuan kita telah terungkap. Selanjutnya kita harus menghadapi banyak peradaban kosmik lainnya. Oleh karena itu, prioritas utama adalah berlatih keras dan meningkatkan kekuatan kita sendiri. Kita juga perlu untuk meningkatkan peradaban alam semesta Guangxuan. Kekuatan keseluruhan." Xiao Ta berkata, "Lalu api langit ini?" Ye Guan memandangi api Tianxing di tangannya dan tersenyum. "Tentu saja saya menyimpannya, lagi pula itu tidak akan menyakiti saya." Karena itu, dia tersenyum dan meninggalkan menara kecil itu. Mercusuar kosmik, di dalam kuil, wanita berbaju merah memegang dagunya dengan tangannya, matanya penuh keraguan dan kebingungan. Karena saat pria berpakaian hitam itu mematikan apinya, dia mencoba menghubungi api langit lagi, namun tidak ada respon dari api langit. Ini membuatnya bingung, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tian Xingwo sepertinya telah diculik, tapi pemuda itu jelas sangat lemah, bahkan tidak 1/10.000 kekuatan api surgawi. Wanita berbaju merah itu berpikir lama, tapi masih belum mendapat jawaban. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke dinding aula di kejauhan. Ada kalender kosmik misterius yang tergantung di sana. Ketika dia melihat angka-angka yang muncul di sana, matanya terbuka. Begitu angka itu menyala, saya sangat senang. Karena ini hari libur, setiap 100 tahun, ada hari libur 1 tahun. Wanita itu segera kembali ke konsol, dan dia dengan cepat mengoperasikannya. Setelah melihat mesin misterius itu memasuki mode otomatis, dia menyeringai, dan kemudian dia melihat sekeliling ke tirai tipis di sekelilingnya tirai. Di dalam tirai tipis terdapat peradaban alam semesta Guangxuan. Setelah wanita itu berpikir lama, dia berjalan ke samping platform batu dan mengambil tas bambu kecil, lalu berbalik dan pergi. Setelah keluar dari aula utama, yang terlihat adalah langit berbintang dan alam semesta yang tak berujung. Dalam dan sepi, wanita itu menggeliat, lalu melangkah menjauh. Ini hari libur, sangat senang,
dia memutuskan untuk mengunjungi peradaban itu secara langsung dan menyelidiki apa yang salah dengan Tian Xingwo. Tak lama kemudian, wanita itu menghilang di ujung galaksi yang jauh. Dan tepat setelah wanita itu menghilang, sebilah pedang perlahan menghilang dari mercusuar. Pedang berjalan, bab 770. Bawalah bibi dan kakekmu bersamamu. Hutan Shengsu, Ye Guan berdiri di sebuah alun-alun. Banyak orang sibuk di alun-alun, dan pemimpinnya adalah Xiao Ai. Ketika peradaban hutan hancur, Xiao Ai mulai membawa orang-orangnya ke sini untuk terus mempelajari formasi ini. Tujuannya saat ini adalah mengambil alih teknologi seluruh peradaban hutan. Ini tentu saja bukan tugas yang sulit bagi Xiao Ai dan timnya, dan sekarang ada Dao Gushu yang bisa membantu. Pada saat ini, Shen Qi perlahan berjalan mendekat bersama Lord Ming. Shen Qi menghampiri Ye Guan dan menyerahkan Nairing kepada Ye Guan. Saya telah membereskan semua hal di peradaban hutan dan semuanya ada di Nairing ini. Kamu melirik Naji lalu menyimpannya. Shen Qi tersenyum dan berkata, apa rencanamu selanjutnya? Ye Guan tersenyum dan berkata, pertahanan, kembangkan. Tuhan berdoa untuk keheningan. Koordinat peradaban alam semesta Guangxuan kini telah terungkap di alam semesta yang luas. Pasti ada peradaban alam semesta lain yang ingin menyusahkan alam semesta Guangxuan. Ini juga termasuk peradaban Tianxing yang legendaris. Api Tianxing yang dikirim oleh peradaban Tianxing untuk menghancurkan alam semesta Guangxuan diserahkan oleh wanita berbaju polos. Akankah peradaban Tianxing menyerah? Kemungkinan besar tidak. Setelah membaca ini, Shen Qi menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun Guangxuan Universe telah memecahkan peradaban hutan, masalah sebenarnya telah dimulai. Ye Guan tiba-tiba menoleh dan menatap Ming Jun di sampingnya. Ceritakan tentang peradaban Shuro yang kamu temui. Lord Ming mengangguk sedikit. Kami tidak tahu banyak tentang peradaban ini. Kami hanya tahu bahwa mereka berasal dari tempat bernama Sura Universe. Mereka memiliki pasukan ekspedisi Sura yang sangat kuat, yang khusus digunakan untuk menjelajahi dan menaklukkan alam semesta. Awalnya, peradaban hutan kita bertemu dengan salah satu tim pasukan ekspedisi mereka. Berbicara tentang ini, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan ekspresinya perlahan menjadi serius. Ye Guandao, kamu kalah. Ming Jun mengangguk, gagal. Ye Guan menatap Ming Jun. Berapa banyak orang di tim itu? Lord Ming ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kurang dari 100. Ye Guan terdiam. 100 orang menghancurkan peradaban hutan. Shen Qi tiba-tiba berkata, apakah mereka peradaban kosmik tingkat 4? Lord Ming menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Kami kemudian menyelidiki dan menemukan bahwa mereka memang hanya peradaban kosmik tingkat ketiga. Tetapi mereka termasuk dalam peradaban kosmik tingkat 3 teratas. Dan mereka sekarang masuk ke dalam jajaran peradaban kosmik tingkat 3 teratas. Peradaban kosmik tingkat keempat, juga, justru karena ini, kami tahu kami bukan tandingan mereka dan oleh karena itu, kami memutuskan untuk kembali ke tempat ini. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa tidak melirik Ye Guan. Hatinya rumit, dia tidak menyangka bahwa setelah kembali ke sini, akan ada seseorang yang lebih mesum. Adapun prasangka yang ada, peradaban hutan pada awalnya tidak memperhatikan peradaban alam semesta Guangxuan. Justru karena itulah, akhirnya berujung pada musnahnya peradaban hutan. Ye Guan tiba-tiba berkata, selain peradaban Shuro, apakah kamu pernah bertemu dengan peradaban kosmik lainnya? Lord Ming menggelengkan kepalanya, tidak, tapi berbicara tentang ini, dia ragu untuk berbicara. Ye Guangwan memandang Ming Jun, yang berkata dengan suara yang dalam, kami juga relatif berkembang pada awalnya,
Jadi kami juga telah menjelajahi peradaban kosmik. Meskipun kami belum menemukan peradaban kosmik lainnya, kami telah menemukan reruntuhan peradaban misterius. Di tempat itu, kami melihat jutaan patung batu prajurit misterius. Kami ingin terus menjelajah, tapi pada akhirnya kami harus berhenti. Ye Guan bingung. Kenapa? Lord Ming berkata dengan suara yang dalam. Bahaya. Seorang pria kuat dengan tingkat ketuhanan yang ke-10 di klan kita meninggal di sana. Kemudian, leluhur secara pribadi memasuki area itu. Ketika dia keluar, dia segera memerintahkan area tersebut untuk ditutup dan dilarang siapapun masuk. Peninggalan peradaban, Ye Guan berkata dengan lembut. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di alam semesta ini. Ming Jun berkata, Tuan Ye, apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Ye Guan memandang Tuan Ming, dan Tuan Ming buru-buru berkata, saya tidak punya niat lain. Dengan kekuatan Tuan Ye, tempat itu secara alami tidak akan berbahaya bagi Tuan Ye. Saya, Tuan Ye, ingin mengembangkan Guan Ye dengan penuh semangat. Peradaban, dan peninggalan peradaban sangat membantu. Jika peninggalan peradaban ini pernah mencapai level 4 atau lebih tinggi, itu akan sangat membantu alam semesta Guanxuan, dan bahkan secara langsung meningkatkan peradaban alam semesta Guanxuan ke tingkat yang benar-benar baru. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, karena sebuah kesempatan, peradaban hutan kita akhirnya naik ke tampuk kekuasaan. Pada saat ini, Dao Gushu tiba-tiba muncul di samping Ye Guan. Dia menatap Ming Jun dengan dingin, matanya seperti pisau, mampu membunuh orang. Melihat tatapan Dao Gushu, wajah Ming Jun sedikit berubah dan dia tidak berani berbicara. Dia sudah mengetahui identitas pohon kuno di depannya. Itu adalah pohon leluhur peradaban hutan asli. Namun kemudian mengering dan hancur karena alasan yang tidak diketahui. Tentu saja ia masih bisa menebak sesuatu, karena ketika pohon peradaban leluhur layu dan hancur, kekuatan leluhur mengalami lompatan kualitatif. Dao Gushu tidak mengambil tindakan, tapi menoleh ke arah Ye Guan. Apa yang dia katakan memang benar. Beberapa reruntuhan sekretaris memang merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi beberapa peradaban kosmik tingkat rendah. Warisan jauh lebih sederhana daripada penciptaan. Kamu melirik Dao Gushu dan Ming Jun, dan berkata sambil tersenyum, aku ada di hatimu. Apakah aku sangat kuat? Keduanya tercengang. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memandang Ming Jun. Dibandingkan dengan kekuatanku dan nenek moyang peradabanmu, siapa yang lebih kuat? Lord Ming ragu-ragu sejenak, lalu berkata, mari kita buka 5-5. Setelah mendengar kata-kata Ming Jun, Dao Gushu dan Sen Qi memandangnya berbarengan, 50-50. Bisakah kamu mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu? Ye Guan tertawa. Ming Jun terdiam. Dia tidak tahu apakah Ye Guan suka disanjung, tapi dia akan melakukannya terlebih dahulu. Ye Guan tersenyum dan berkata, nenek moyang peradaban Anda segera melarang Anda masuk setelah dia keluar dari tempat itu. Saya kira dia pasti menemukan keberadaan yang menakutkan di dalam. Jika tidak, dia tidak akan bisa melepaskan peninggalan peradaban. Kanan. Ming Jun mengangguk. Ya, berbicara tentang ini, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jadi, jika Tuan Ye pergi, yang terbaik adalah membawa seseorang, membawa kerabat. Sen Qi tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu merahasiakannya. Anda ingin mengatakan bahwa Tuan Ye akan membawa bibi atau kakeknya, bukan? Ming Jun melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak memahami karakter Ye Guan, jadi lebih baik berhati-hati dengan perkataannya. Dao Gushu berkata dengan suara yang dalam, jika kamu membawa bibi dan kakekmu ke sana,
tentu saja tidak akan ada masalah. Ye Guan tiba-tiba berkata, saya punya ide baru. Semua orang memandang Ye Guan. Ye Guan memandang Ming Jun dan berkata sambil tersenyum, tidak banyak orang yang tahu tentang reruntuhan sekretaris, kan? Lord Ming mengangguk, tidak banyak, saat kami menemukannya, kami sudah menggunakan formasi untuk menutupinya. Ye Guan mengangguk sedikit. Saya memutuskan untuk mempublikasikan peninggalan peradaban ini. Ketiganya tercengang. Dalam sekejap, Senki berkata dengan suara yang dalam, Anda ingin mengalihkan perhatian beberapa alam semesta yang beradab di luar. Ye Guan mengangguk, karena klan Yuego itu, koordinat alam semesta Guangxuan kita sekarang terungkap. Dalam waktu dekat, akan ada beberapa peradaban kosmik lain yang datang mengganggu kita. Dan sekarang, yang paling kita kekurangan adalah waktu. Jadi aku memutuskan untuk mengekspos peninggalan peradaban ini dan biarkan peradaban kosmik lain menjelajahi peninggalan peradaban ini. Baiklah, kita harus memberitahu dunia luar bahwa ini adalah peninggalan peradaban kosmik tingkat kelima. Tidak. Lord Ming di samping berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, jika Anda berbicara tentang peninggalan peradaban kosmik tingkat kelima, peradaban lain tidak akan berani menjelajahinya. Peradaban kosmik tingkat ini terlalu menakutkan, dan, untuk saat ini, tampaknya hanya ada satu peradaban kosmik Tianxing yang berada di tingkat 5. Singkatnya, peradaban kosmik tingkat 5 begitu menakutkan sehingga banyak orang akan terintimidasi dan tidak punya waktu untuk bersembunyi, apalagi ambil inisiatif untuk menjelajah. Dao Gushu di samping juga mengangguk sedikit. Peradaban kosmik tingkat kelima adalah keberadaan yang sepenuhnya seperti dewa di alam semesta. Belum lagi apakah peradaban kosmik lain mempercayainya. Bahkan jika mereka mempercayainya, mereka tidak berani menjelajah itu. Karena peradaban kosmik semacam ini berada di luar pemahaman sebagian besar peradaban kosmik, mereka tidak berani bersentuhan dengan peradaban kosmik semacam ini. Oleh karena itu, saran saya adalah membicarakan tentang peradaban kosmik tingkat 4. Lord Ming mengangguk. Meskipun peradaban tingkat keempat juga menakutkan, ia tidak seseram peradaban kosmik tingkat kelima. Ye Guan sedikit mengangguk, aku kurang berpikir matang. Senki di samping tersenyum dan berkata, bukannya kamu kurang berpikir dengan hati-hati, tapi di dalam hatimu, peradaban kosmik tingkat kelima tidak begitu menakutkan, bukan? Ming Jun melirik Ye Guan. Meskipun dia tidak tahu tingkat peradaban apa yang dimiliki wanita dengan rok polos dan pria berkemeja hijau, dia yakin mereka pasti melampaui tingkat ketiga. Adapun apakah dia telah mencapai level 5, dia tidak bisa mengatakannya. Lagi pula, itu di luar pengetahuannya. Mendengar kata-kata Senki, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bagi bibi dan kakekku, mungkin, tapi bagiku, peradaban kosmik tingkat ketiga sangat menakutkan. Ini benar, jika bibi dan kakeknya tidak melapor, dia tidak akan mampu menyelesaikan peradaban hutan ini. Dia masih memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Ye Guangkan berdoa kepada Tuhan dan Tuan Ming, serahkan masalah ini pada kalian berdua dan cari cara untuk menyebarkan beritanya. Tuhan berdoa, apakah kamu akan pergi? Ye Guan mengangguk, pergi dan lihat. Dia masih penasaran dengan reruntuhan sekretaris misterius yang disebutkan oleh Lord Ming. Tuhan berdoa, kapan kamu akan pergi? Ye Guan tersenyum dan berkata, sekarang. Senki tercengang, begitu cepat, Ye Guan mengangguk, ngomong-ngomong, aku tidak bisa membantu banyak dengan tetap di sini. Jadi aku memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat dulu. Terlebih lagi, kali ini reruntuhan peradaban terungkap, pasti ada peradaban kosmik yang tidak diketahui untuk dijelajahi,
jadi saya akan pergi ke kita juga harus bisa melakukan kontak dengan beberapa peradaban kosmik lainnya. Setelah mengatakan ini, dia melihat mereka berdua dan berkata, untuk berjaga-jaga, Anda harus segera mengungkap reruntuhan peradaban kosmik. Lord Ming mengangguk. Peradaban hutan kita memiliki cara khusus untuk mengirimkan sinyal jauh ke alam semesta. Ini tidak sulit. Ye Guan mengangguk sedikit. Selama aku tidak ada, jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat menghubungiku. Jika kamu tidak dapat menghubungiku, tanyakan saja pada Xiao Ai. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Xiao Ai di kejauhan dan berkata, Xiao Ai, aktifkan formasinya. Xiao Ai mengangguk sedikit. Oke, karena itu, dia memerintahkan semua orang untuk mengaktifkan formasi, dan setelah beberapa saat, sebuah matriks muncul di atas kepala semua orang. Ye Guan memandang Ming Jun, dan Ming Jun mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ini adalah alamat reruntuhan peradaban itu. Ye Guan mengambil gulungan itu dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke dalam matriks. Segera, susunan teleportasi diaktifkan dan Ye Guan menghilang. Bersambung.